Biasa semuanya, Tuhan memberkati kita semua, amin. Siapa yang diberkati pagi hari ini boleh lambaikan tangan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Bapak Ibu terkasih. Kok kayak misi loyo. Sudah diberkati Tuhan pagi ini? Amin. Kemarin kita nggak tahu ada yang bermesra-mesraan atau tidak, tetapi kemarin adalah hari Valentine's Day. Di sini ada yang menikah, boleh lambaikan tangan. Kok nggak kelihatan yang saya menikah? Sudah? Saya rasa ya kita harus selalu mengingat kasih kita kepada pasangan kita, amin. Dan bagi hari ini sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, saya akan membagikan satu judul, yaitu kasih mula-mula di masa yang sulit dalam hidup kita. Dan untuk itu saya mengundang Bapak Ibu, yuk kita sama-sama membaca terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan ini dalam Rut 1 ayat 11 sampai 13. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca terlebih dahulu sebelum kita akan belajar topik ini. Dalam Rut pasal 1 ayat 11 sampai 13 saya akan membaca ayat yang ganjil dan saya minta Bapak Ibu membantu saya membaca ayat yang genap. Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" Ayat 12 silahkan. Ayat 13 sama-sama. "Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Ya, pagi hari ini kita akan berbicara tentang kasih mula-mula. Bulan Februari selalu berbicara tentang bulan kasih. Dan Bapak Ibu yang datang dengan pasangan Anda, coba digandeng pasangan Anda. Suamimu, istrimu. Coba digandeng kalau yang belum duduk sama pasangan Anda, ayo duduk. Coba diingat-ingat kembali waktu pertama kali jatuh cinta. Coba diingat-ingat betapa mesranya suami Anda atau istri Anda. Lalu di sini pernah ngalami seperti itu Bapak Ibu? Rasanya jatuh cinta. Katanya orang jatuh cinta itu dunia hanya milik kita berdua. Benar gak Bapak Ibu kasih? Mau hujan badai, gak ada yang menyuruh pasti datang ke pasangannya. Meskipun mertua segala apapun Bapak Ibu, mertua saya gak galak puji Tuhan. Tapi tidak akan ada yang bisa mengganggu kita akan mesti datang ke pasangan kita, mencari dia. Dan saya ingat zaman saya waktu pacaran zaman dulu. Zaman dulu nggak seperti sekarang anak-anak muda. Sudah ada handphone. Kita tuh dulu masih pacaran telepon, pakai telepon Telkomsel yang berbayar itu Bapak Ibu. Setiap menitnya ada harganya. Benar nggak Bapak-Bapak di sini? Ya, kita telepon pakai teleponnya, pakai kabel itu, dan kalau bicara berjam-jam kuping ini bisa panas. Ya benar nggak Bapak Ibu? Tapi itu tidak ada apa-apanya dengan pengorbanan cinta kita. Amin. Itu yang kita lakukan, kita alami ketika kita sedang jatuh cinta. Kita telepon sampai pagi mungkin, sampai ngantuk. Sekarang orang bisa telepon pakai speaker. Ya, nggak usah megangin gini terus. Bahkan dulu saya sempat pacaran jarak jauh Bapak Ibu. Karena biaya telepon mahal, iseng anak pelajar, saya cuman telepon halo langsung tak matiin. Yang ketawa jadi mungkin pernah ngalami itu. Cuman dengarkan suara Ella istri saya, cuma halo gitu aja tak matiin. Itu sudah membuat saya senang. Saya nggak tahu apa yang Anda alami waktu Anda jatuh cinta sama kekasih Anda. Tetapi semuanya pasti akan senang, ada kehangatan, Anda pingin selalu bersama dengan pasangan Anda. Pingin selalu menyenangkan dia, ingin kalau bisa berbagi waktu
selama-lamanya dengan dia. Ada yang setuju boleh sampaikan tangan kalau saya mengalami itu? Ya, kita semua yang pernah jatuh cinta, pasti pernah mengalami fase-fase itu. Tetapi pada pagi hari ini, selama orang kemudian menikah, kemudian di dalam hidup kita ini mulai mengenal, kita mulai mengalami kesibukan, ada rutinitas, ada masalah, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Jadi terkadang jujur setelah orang menikah lebih dari berapa tahun, berapa puluh tahun. Kemudian kehangatan itu menjadi sesuatu yang biasa aja. Benar nggak Bapak Ibu terkasih? Dan semuanya itu kasih itu perlahan-lahan tertutupi oleh beban yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi kepada orang yang kebanyakan sudah menikah lama. Nah, pagi hari ini, kasih sayang itu bukan hanya dibagikan pada pasangan hidup kita. Pagi hari ini kita juga mau mengingat kembali pertama kali kita jatuh cinta sama Tuhan di dalam hidup kita. Saya percaya setiap dari kita pasti pernah jatuh cinta sama Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yang pernah mengalami, boleh lambaikan tangan pada pagi hari ini. Saya secara pribadi, Kristen lahir oek-oek dan langsung jadi orang Kristen. Tetapi ada saat di dalam hidup saya, di mana Tuhan itu menjamah hidup saya. Dan ketika Tuhan menjamah hidup saya itu merasakan satu kerinduan. Saya percaya Bapak Ibu pernah mengalami hal seperti ini dalam hidup Anda ya. Nanti setiap kali ada dengar firman Tuhan, setiap kali ada nyanyi aja itu udah nangis. Ada satu kerinduan pengen dekat selalu sama Tuhan, setiap hari dalam hidup Anda. Gak sesuatu yang mungkin gak bisa saya jelaskan, tapi kayak Tuhan tuh kayak memeluk saya. Satu kerinduan itu yang gak bisa dijelaskan dalam kehidupan. Setiap orang pasti akan mengalami berbeda-beda. Tapi saya yakin setiap dari kita pasti pernah mengalami satu kerinduan itu. Satu pengalaman sama Tuhan ketika pertama kali jatuh cinta sama Tuhan. Kemarin saya ada ketemu orang, dia cerita, dia dulunya nakal. Orang Semarang. Dan dia satu kali cuma nganterin ponakannya. Dia bilang, aku tuh dulu nakal. Ke gereja ya kelenteng ya mana lah sembarang tak setiap minggu tuh pindah-pindah. Tapi karena satu kali dia nganter ponakannya, ada pendalaman Alkitab lah, ponakannya ikut kayak semacam pemuritan seperti itu. Dia cuma mau ngedrop mobilnya, mau nurunkin anak ini. Dan tiba-tiba, karena parkirannya tiba-tiba jadi penuh, dia nggak mau mobilnya terjebak di situ, tidak bisa keluar. Sampai acaranya selesai. Nah karena daripada nunggu di mobil kepanasan, akhirnya dia ngadem ngeyop cari tempat yang ada AC-nya. Ya di mana ya ikut sekalian acara pemuritan itu. Dia sambil dengerin meskipun di luar. Tapi firman Tuhan yang dia dapetin itu, dia cuma dengerin, dia tuh nangis sendiri. Dan di situ awal pemulihan dia. Bagaimana kebetulan firman Tuhan itu bicara tentang keselamatan. Dia merasa hidupnya itu begitu rapuh. Dan dia cuma mendengar itu tuh, dia nangis. Dia ngalami bagaimana Tuhan yang begitu sayang, kayak ada sesuatu yang memeluk hidup dia. Dan luar biasanya dia bukan hanya nganter hari itu, dia ikut kelas itu sampai selesai, sampai ikut sama-sama graduation Bapak Ibu. Disitulah pemulihan ketika orang mengalami pengampunan dari Tuhan. Saya nggak tahu apa yang Anda alami ketika Anda pertama kali jatuh cinta sama Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini, biarlah firman Tuhan ini menjadi introspeksi buat hidup kita. Apakah kasih kita sama Tuhan itu masih sama seperti dahulu? Kalau kita diberkati, ya mungkin kita masih punya kasih yang sama. Tetapi bagaimana kita bisa tetap mengasihi Tuhan di dalam masa-masa sulit di dalam kehidupan kita? Kalau jujur, di dalam kehidupan kita ini, ketika kita berjalan sama Tuhan, ada banyak musim yang datang silih berganti. Benar nggak Bapak Ibu? Ketika Anda kenal Tuhan, ada banyak musim. Di mana ada musim di mana orang mengecewakan kita. Ada musim di mana kita ini sibuk. Ada musim di mana kita ini bisa lelah. Ada musim di mana kita berdoa sepertinya doa ini belum ada jawabannya.
Ada musim di mana kita mengharapkan sesuatu sepertinya sesuatunya itu kok tidak pernah terjadi. Pagi hari ini kita akan belajar dari kehidupan seorang yang bernama Ruth, Bapak Ibu terkasih. Bagaimana kalau kita sama-sama tahu, Ruth itu hidupnya hancur, tetapi dia tetap mengasihi Tuhan di dalam hidupnya sampai Tuhan memulihkan keadaannya. Pagi hari ini biarlah ini menjadi rema dan kekuatan buat hidup kita semua. Meskipun hari-hari ini mungkin Anda sedang di dalam masa-masa yang sulit dalam hidup Anda. Belajarlah seperti hidup Ruth. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati dan memulihkan kehidupan kita. Beri tepuk tangan yang mulia buat nama Tuhan. Ruth 1 ayat 1, firman Tuhan ini dimulai dengan ayat seperti ini Bapak Ibu. Pada zaman Hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Firman Tuhan ini dimulai dengan satu kalimat berkata begini, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Ruth ini ceritanya bermulai dengan satu keluarga yang bernama Naomi dan Elimelech. Mereka hidup pada kondisi dikatakan pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah itu. Pada waktu itu hanya di bangsa Israel hanya diperintah oleh para hakim. Anda tahu para hakim itu adalah keadaan pada waktu itu adalah keadaan yang berat karena ada kekacauan di mana-mana. Belum ada pemimpin yang tetap, pemimpin rohaninya ganti-ganti terus. Boleh dikatakan zaman itu adalah zaman kekeringan. Dan bahkan bukan hanya itu, ada kelaparan di tanah Israel. Artinya orang mau makan susah. Bicara kelaparan sepertinya ini menyambung dengan firman Tuhan yang saya bagikan beberapa minggu yang lalu. Di sini juga terjadi kelaparan. Tetapi yang membedakan adalah Naomi dan Elimelech, dia memutuskan untuk pergi dari Bethlehem ke tanah Moab. Negeri yang lain, negeri yang tidak mengenal Tuhan, negeri yang menyembah berhala. Dia meninggalkan negeri yang dijanjikan Tuhan buat kehidupan mereka dan bangsa Israel. Seakan-akan mereka meninggalkan komunitas mereka, pergi ke tanah Moab. Dan apa yang terjadi setelah mereka pergi ke Moab? Ya, Naomi dan Elimelech punya dua anak. Ya Bapak Ibu yang terkasih. Punya dua anak dan mereka menikah dengan wanita-wanita Moab. Satunya bernama Orpa, satunya bernama Ruth. Dan kemudian setelah mereka tinggal di tanah Moab, Orpa dan Ruth mulai mengenal Tuhan, Allah bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan Naomi? Kejadian demi kejadian yang buruk menimpa hidupnya. Naomi mulai kehilangan suaminya. Dan belum lama berselang, dia mulai kehilangan dua anaknya. Anda kalau di posisi seperti Naomi, bagaimana Bapak Ibu? Kok kayaknya aku banyak hal yang buruk terjadi. Beruntun bertubi-tubi masalah datang. Kehilangan seseorang yang dikasih itu tidak mudah. Apalagi perpisahan untuk selamanya. Singkat cerita mereka semua jadi janda Bapak Ibu. Naomi jadi janda, kedua menantunya pun juga jadi janda. Bahkan Rut 1 ayat 20 berkata begini. Ini Naomi berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit terhadapku. Di dalam kondisi sulit, keadaan yang mungkin mengecewakan hidup kita. Naomi di sini, dia juga pahit hidupnya. Ada banyak hal yang sulit terjadi, dia mulai pahit hidupnya. Dia bahkan berkata, ini semua terjadi karena Maha Kuasa telah melakukan banyak hal yang pahit. Jujur, di dalam kehidupan kita, kalau ada sesuatu yang terjadi di luar ekspektasi kita, di luar dari apa yang kita harapkan, orang wajar akan mengatakan Tuhan tidak adil.
Ya benar Bapak Ibu. Di mana Tuhan? Tuhan yang aku sembah di mana? Kok kayak Tuhan meninggalkan, kok kayaknya semua yang jelek ini Tuhan kasihkan dalam hidupku. Itu yang dikatakan Rut. Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Marah yang artinya pahit. Secara logika, itu yang dilakukan oleh banyak orang. Dan Rut dan Naomi sendiri berkata kepada kedua menantunya, yaitu apa? Kamu lebih baik tinggalkan aku. Kembali aja menyembah berhala. Kembali pulang ke kampungmu. Jangan ikut aku. Aku sudah kehilangan semuanya. Suamiku, kedua anakku. Masa kamu mau nunggu sampai aku menikah lagi? Aku sudah tua. Anakku sudah gak ada semua. Masa kamu mau menunggu aku punya anak dan sampai dewasa? Kamu mau ikut aku terus? Orpa memilih untuk meninggalkan. Orpa memilih untuk kembali ke dewa-dewanya. Tetapi pagi hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Rut. Rut pun juga mengalami satu hal yang mungkin hancur hidupnya, tragis hidupnya. Dia kehilangan semuanya. Dia kehilangan suaminya, dia kehilangan mertuanya. Dia kehilangan semuanya. Tetapi hal itu yang tidak membuat dia menyerah dalam hidupnya. Dan Rut 1 ayat 16 berkata begini, aku tidak akan meninggalkan engkau Naomi. Kemana engkau pergi, aku pergi. Allahmu lah Allahku. Amin Bapak Ibu. Banyak orang ketika sedang menghadapi banyak masalah, bertubi-tubi dalam hidup kita. Banyak orang mulai meninggalkan Tuhan. Banyak orang mulai menyerah. Banyak orang mulai berkata Tuhan itu tidak adil. Kalau kita lihat historis dari Rut, dia baru saja mengenal Tuhannya bangsa Israel melalui suaminya. Tetapi dia membuat satu keputusan. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkan Tuhanku. Amin Bapak Ibu dikasih. Aku tidak akan meninggalkan Tuhanku. Di tengah kehancuran hidupnya, Rut tetap percaya. Meskipun tidak ada yang menjanjikan apa-apa dalam hidupnya. Itulah bentuk kasih kita sebagai orang Kristen di dalam masa-masa sulit hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dan itulah yang kita akan belajar yang pertama. Kasih mula-mula itu adalah pilihan. Bukan sekedar perasaan. Amin. Yang pertama, Rut 1 ayat 16 sampai 17 berkata, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situlah juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Rut ini kehilangan semuanya. Dia menjadi seorang janda, Bapak Ibu. Janda itu dia tidak punya apa-apa, secara ekonomi tidak menentu hidupnya. Dia tidak tahu masa depannya. Tidak ada sesuatu yang menjamin hidupnya. Tapi saya rasa Rut boleh berkata Allah mula Allahku. Bukan hanya keputusan berdasarkan emosi saja. Tetapi sesuatu keyakinan bahwa apapun yang terjadi aku akan tetap mengasihi Tuhan. Aku akan tetap tidak akan meninggalkan Tuhan. Mertuanya mengalami banyak yang pahit. Dia mulai ngomel. Dia mulai bersungut-sungut. Sering terjadi buat kita orang Kristen Bapak Ibu. Benar enggak? Kita mulai menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang. Tetapi Rut berbeda. Dan disitulah saya percaya, itulah yang membuat pemeliharaan Tuhan itu terjadi di dalam hidupnya. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda lihat sesuatu yang berbeda di dalam kehidupan Rut dan Orpa. Orpa memilih untuk meninggalkan Tuhan. Di dalam keadaan yang sulit dia memilih untuk meninggalkan Tuhan. Memilih kembali ke kehidupan yang lama. Memilih untuk menyembah dewa-dewanya. Tetapi
Ruth, hidupnya boleh dipulihkan, diberkati karena satu keputusan ini. Dia memilih tetap untuk bersama dengan Tuhan. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah buat nama Tuhan. Saya percaya keputusan itu yang membawa Ruth masuk ke dalam rencana yang besar yang dia sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Bapak Ibu terkasih, hari-hari ini mungkin Anda sedang bergumul. Anda sedang mungkin mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup Anda. Mungkin secara ekonomi, mungkin Anda sedang mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup Anda. Tetapi pagi hari ini, belajarlah tetap aku tidak akan ngomel, memilih untuk bersungut-sungut. Tapi aku mau belajar seperti Ruth, memilih sama Tuhan. Tetap mengucap syukur sama Tuhan. Dan kerjakan yang baik dalam hidup Anda. Amin. Kalau hari-hari ini mungkin Anda sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan rumah tangga. Atau ada orang-orang yang menyakiti hidup Anda. Jangan keraskan hatimu. Meskipun ngomong gini itu enggak gampang Bapak Ibu terkasih. Ya. Kalau ada orang yang menyakiti, kita bukan robot tiba-tiba bisa hilang ingatan apa yang telah dilakukan orang itu. Benar nggak Bapak Ibu terkasih? Tetapi kalau kita percaya Tuhan memelihara hidup kita, Tuhan akan memulihkan hidup kita. Belajarlah untuk mengampuni orang yang telah menyakiti hidup Anda. Amin. Kemarin ada orang yang kesaksian sama saya begini. Ada satu orang ini, dia ditipu sama saudaranya sendiri. Sampai dia itu habis-habisan Bapak Ibu. Wajar nggak sebagai kita orang Kristen, manusia lah seorang Kristen, sakit hati sama saudara kita? Bisa nggak Bapak Ibu kasih? Pasti. Wong ditipu sampai habis-habisan. Dia punya keluarga, dia punya anak. Uangnya diambil semua. Dia marah waktu itu. Sampai-sampai akhirnya dia ngalami stroke Bapak Ibu. Setengah stroke nggak bisa jalan. Dia dirawat di rumah sakit Logojo. Dia nangis. Hamba Tuhan bilang kamu ngampuni. Ngampuni aja. Ya gampang ngomongnya. Benar nggak? Gampang ngomongnya. Tapi ini, ya kalau orang lain mungkin lebih gampang ya. Ini saudara sendiri loh. Ngapusi, nipu sampai nilep uangnya habis semua. Tapi dia katakan gini sama saya. Jam 4 pagi, Tuhan bilang, ayo ngampuni. Dia sebut nama orang itu yang telah ngabisin duitnya. Dia sebut nama orang itu. Dan luar biasanya setelah dia menyebut nama orang itu, dia ngampuni. Dia tuh tidak sadar dia bisa jalan, tidak usah pakai tongkat. Jalan biasa ke toilet Bapak Ibu. Tuhan tuh memulihkan dia luar biasa. Menyembuhkan dia. Sampai dia bisa jalan kembali. Beri tepuk tangan buat nama Tuhan Bapak Ibu terkasih. Dan dia sampai bilang sama dokter, coba cek aku. Ya, udah dicopotin semua. Tapi akhirnya, karena kan sudah lewat jam, kalau rumah sakit gitu lebih suruh tinggal lagi sehari kan. Ya sudah lewat jam, kamu tinggal dilihat, diobservasi aja. Dan besoknya benar, dia boleh pulang. Mulai saat itu, dia pakai kesaksiannya untuk melayani orang-orang yang pernah mengalami kepahitan. Bahkan ada orang yang pernah mengalami kepahitan sama mantan pacarnya Bapak Ibu. Dia bagikan kesaksiannya. Orang itu juga mengalami kesembuhan yang sama Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya nyimpen kepahitan itu udah ada gunanya. Benar nggak Bapak Ibu? Ya memang saya ngomong gini kayaknya gampang. Tapi untuk kita melakukan kadang itu susah. Tapi ngapain kita nyimpen sakit penyakit dalam hidup kita? Nyimbun sampah dalam hidup kita. Yang rugi kita sendiri sebetulnya Bapak Ibu. Benar nggak Bapak Ibu kasih? Dan pagi hari ini belajarlah seperti Ruth yang tidak pernah kecewa sama Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, semuanya untuk kebaikan dalam hidupnya. Beri tepuk tangan yang mulia buat nama Tuhan. Yang kedua, Ruth, yaitu kasih mula-mula, tetap berjalan, meski masa depan tidak jelas. Rut 2 ayat 2 berkata begini, maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi,
Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ini seperti ini gambarnya. Rut, dia berkata, ibu mertua, aku mau coba cari jelai-jelai, bulir-bulir jelai yang jatuh di tanah. Dia memutuskan untuk mengikut Naomi, Tuhanmu, Tuhanku. Saya mau tanya sama Bapak Ibu untuk kasih, apakah situasinya kemudian jadi berbeda? Apa tiba-tiba ada satu keajaiban, ada satu mujizat yang terjadi di dalam hidup Ruth ketika dia memutuskan untuk tetap memilih Tuhan? Halo Bapak Ibu? Tidak ada yang terjadi. Ruth juga masih miskin hidupnya. Bahkan dia nggak tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang dia harus lakukan agar dia bisa tetap bertahan hidup. Dia sampai berkata kepada ibunya, ibu mertuanya, aku mau memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dia nggak tahu bahkan apa yang akan dia kumpulkan itu cukup buat dia bisa kenyang, bisa tetap makan. Tidak ada satu mujizat, tidak ada satu janji Tuhan. Tuhan nggak berkata, kalau kamu melakukan ini, kamu akan jadi orang begini-begini. Tidak ada satupun jaminan dalam hidupnya. Tetapi dia tetap setia. Dia lakukan hal yang kelihatannya sederhana Bapak Ibu dalam hidupnya. Dia memungut bulir-bulir jelai yang jatuh. Anda pernah kerja kayak gitu Bapak Ibu? Saya pernah tapi nggak bulir-bulir jelai. Cuman jabutin suket. Rumput liar tak jabutin. Seharian Bapak Ibu jabutin. Lama-lama besoknya boyoknya lelah sakit semua. Tunduk ambil. Itu dikerjakan oleh Ruth setiap hari ngambilin bulir-bulir jelai yang jatuh. Sepertinya kerjanya sederhana ngambilin bulir-bulir jelai. Tapi itu satu kerjaan yang keras Bapak Ibu. Dan dia tidak bisa melihat masa depan. Hanya dia lakukan apa yang dia bisa lakukan sekarang. Dia memilih untuk ikut Tuhan. Tapi kenyataannya seperti ini. Dia hanya memungut bulir-bulir jelai bulir-bulir jelai tadi. Dia lakukan. Belajarlah setia sama Tuhan. Di dalam apapun musim Anda mungkin sedang sulit dalam hidup Anda. Lakukan yang Anda bisa lakukan. Bahkan ketika Anda melayani Tuhan, gak ada yang mengapresiasi Anda. Lakukan itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Amin Bapak Ibu terkasih. Kok lama-lama loyo. Itulah. Dan Rut 2 ayat 3. Mulai di sini dikatakan, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelech. Menurut Anda ini kebetulan atau tidak dia bertemukan dengan Boas? Halo? Kata ini dikatakan kebetulan. Kemudian dia bertemu dengan Boas itu satu kebetulan bukan? Saya percaya itu bukan satu kebetulan. Amin. Itu ada satu rencana Tuhan. Yang kadang kita nggak lihat, kita sedang melakukan hal yang kecil, yang kita setia dalam hal yang kecil. Tetap percaya sama Tuhan. Tuhan tidak pernah tutup mata dengan apa yang kita lakukan sekarang ini. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah tutup mata. Dan Tuhan akan melihat kemurnian, ketulusan kita. Ketika kita sedang diuji sama Tuhan. Ketika kita sedang dimurnikan sama Tuhan. Tuhan tidak pernah tutup mata. Ada satu pemeliharaan Tuhan yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Yang kadang kita tidak tahu apa yang terjadi dalam ending dalam hidup kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Tetapi percaya, Tuhan menyediakan yang terbaik buat kehidupan kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan yang mulia. Kalau kita tetap percaya, kita tetap setia, kita tetap mengasihi Tuhan. Di dalam masa-masa sulit hidup kita. Percayalah, dari hal yang kecil Tuhan akan lakukan yang besar dalam hidup kita. Meskipun hari ini kita belum melihat jawabannya. Meskipun kita tidak tahu apa yang Tuhan sedang rancangkan buat hidup saya dan saudara pada pagi hari ini. Belajarlah seperti Ruth. Belajarlah seperti Ruth dalam hidup Anda. Tuhan akan menyediakan satu berkat buat hidup Anda pada pagi hari ini. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Yang ketiga dan yang terakhir.
Kasih yang tetap setia di masa sulit membuka jalan pemulihan Tuhan. Rut 2 ayat 10 berkata, lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing. Anda tahu lihat kehidupan Rut seperti apa? Hidupnya hancur. Dia kehilangan suaminya, dia seorang janda, dia tidak punya jaminan, dia tidak tahu masa depannya. Rut. Tetapi dia memutuskan untuk tetap memilih Tuhan. Di saat Orpa meninggalkan, di saat mertuanya mulai menyalahkan Tuhan, di saat mertuanya pahit sama Tuhan, sepertinya Tuhan itu racun padaku. Semuanya yang pahit itu terjadi. Tetapi Rut berbeda. Tuhan yang dia kenal, dia memutuskan aku tidak akan meninggalkan. Tuhanmu ya Tuhanku juga. Dia tidak pernah ngomel, dia tidak pernah kecewa sama Tuhan, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bahkan dia tidak berkata Tuhan itu tidak adil. Bahkan ketika dia memutuskan hidupnya untuk ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Tidak ada hal yang spektakuler terjadi dalam hidupnya. Tidak ada keajaiban demi keajaiban, dia tetap melakukan itu dengan setia. Tetapi itulah yang terjadi. Saya percaya Tuhan tidak pernah akan tutup mata buat kita semua yang mengasihinya. Amin. Apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, itu yang disediakan buat setiap orang yang mengasihi dia pada pagi hari ini. Yang setuju katakan amin. Rut 2 ayat 11 berkata, Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap. Segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada satu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Artinya apa Bapak Ibu? Kesetiaan Rut tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Apa yang dia lakukan dengan tulus, meski kecil dan sederhana, itu dilihat dan dihargai oleh Tuhan. Demikian juga dengan hidup Anda pada pagi hari ini. Dalam pelayanan, mungkin dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam karya, ya Tuhan berkati tapi kok segini-segini aja. Tetap lakukan untuk Tuhan. Amin. Lakukan itu. Meskipun mungkin Anda melayani tidak dilihat dan tidak dihargai, tetap lakukan. Yang lihat itu Tuhan yang menghargai kehidupan kita. Amin Bapak Ibu kasih. Kasih yang setia membawa kita masuk adalah rencana Tuhan yang besar. Pagi hari ini, di dalam masa-masa sulit dalam kehidupan kita, saya ingin tanya pada Bapak Ibu terkasih. Biar ini menjadi refleksi buat hidup kita pada pagi hari ini. Bagaimana kasih kita sama Tuhan. Ya kalau kita diberkati Tuhan, kita sedang hidup kita berlimpah, mungkin itu sesuatu yang mudah untuk tetap sayang, tetap cinta sama Tuhan, tetap memilih Tuhan, tetap setia sama Tuhan. Tetapi kasih kita kadang-kadang mulai pudar. Karena mulai tertutup dengan kesibukan, tertimbun oleh kelelahan, tertekan oleh kekecewaan dalam hidup kita. Terkadang kita itu tidak berhenti percaya sama Tuhan. Kita itu tidak serta-merta tidak mau ke gereja. Kita mungkin ke gereja, tetapi kehangatan yang dulu itu mulai pudar Bapak Ibu kasih. Kerinduan yang dulu ada itu mulai pudar. Ada doa mungkin hari-hari ini sekedar kewajiban aja. Anda ke gereja mungkin seperti hanya rutinitas saja. Anda melayani mungkin karena keharusan aja, karena sudah dijadwal. Ada sesuatu yang mungkin berubah dalam kedalaman kasih kita sama Tuhan pada pagi hari ini. Ya mungkin ada banyak hal yang sulit sedang terjadi dalam hidup. Tetapi apakah Anda mau tetap masih berkata dan punya sikap yang sama seperti Rut berkata, Allahmu lah Allahku,
akan tetap setia Tuhan sama Tuhan. Meskipun aku belum melihat ending dari ceritaku, hasil akhir dari ceritaku, meskipun aku belum melihat masa depanku, meskipun tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan jaminan, meskipun tidak ada satupun yang menjanjikan, aku akan tetap mengasihi dan aku akan tetap setia. Pagi hari ini biarlah kita mau sama-sama berdiri, kita akan menyanyikan lagu yang terakhir tadi. Masihkah kasih itu tetap ada di masa-masa sulit dalam hidup kita? Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Terima kasih Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita sama-sama katakan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Katakan sama-sama. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Kita tepuk tangan yang meriah buat nama Yesus.